أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang tak terhingga atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini 28 Rajab 1446 Hijriah 28 Januari 2025 ini, yang tak ternilai besarnya nikmat itu, terutama nikmat iman, indahnya berislam. Semoga saja kita semua tetap bisa menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semakin banyak kita bersyukur kepadanya, sehingga akan ditambah nikmat itu dan dicurahkan terus rahmat dan ampunan kepada kita, agar kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari kegelapan kepada jalan terang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah kita berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah. Itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kenapa termasuk Rajab adalah bulan yang dibarokai dan termasuk 4 bulan haram, bahwa di dalam Isra Mi'raj yang 27 Rajab kemarin, ya, yang senantiasa diperingati seluruh umat Islam di seluruh dunia, adalah merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah Islam, yang terjadi insya Allah sekitar tahun 621 Masehi, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang diabadikan di surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung banyak makna yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kepatuhan dan ketabahan dalam ujian. Bagaimana tidak,
Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami ujian berat, kehilangan istri tercinta, Ummul Mukminin Ibunda Siti Khadijah, dan pamannya yang terus membantu perjuangannya, paman Abu Thalib. Namun beliau tetap sabar dan tawakal. Maka Allah memberikan penghiburan dengan peristiwa yang luar biasa, yang sangat itu sungguh tidak ada dalam pikiran manusia. Mustahil sepertinya apa yang telah terjadi saat itu. Namun saat ini telah banyak terbukti, sehingga itu mengajarkan dalam kehidupan kita pentingnya ketabahan hidup dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Serta yakin sepenuhnya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang sering kita bahas, yang sering kita hafalkan juga ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sungguh itu adalah rezeki yang luar biasa yang dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat duka cita yang besar yang dirasakannya. Selain itu, yang bisa jadikan pelajaran adalah akan lebih meningkatkan kualitas ibadah. Nah, di saat itulah ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu kewajiban salat 5 waktu, yang mana ini betapa pentingnya mendirikan sholat dalam kehidupan seorang yang mengaku beriman kepada Allah sebagai sarana untuk lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan salat inilah yang bisa dikatakan memiratkan jiwa kita, diri kita, kehadiran hati kita untuk tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersungkur dalam sujud-sujud kita dan mengingatkan betapa keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besarnya, luar biasa, sehingga harus tetap kita terhubung dengannya. Maka dengan perintah sholat itu pun upaya atau jalan untuk membersihkan jiwa dan kotoran dari segala dosa dan maksiat, sehingga bisa mencapai ketenangan dan kedamaian. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'ud. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dituangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Maka Pak, insya Allah
dengan menghadirkan hati, jiwa sepenuhnya, memirajkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bisa menanggulangi stres dan kecemasan. Karena kita dapat melepaskan beban pikiran dan perasaan dan mengutarakan segala sesuatunya dengan sepenuhnya kepada Zat yang maha segala-galanya, yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha memelihara. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan bisa meningkatkan konsentrasi. Karena di saat kita mulai bertakbiratul ihram, maka hati harus fokus dan berkonsentrasi untuk betul-betul bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang juga diambil adalah melatih kedisiplinan. Diri kita yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul-Nya ini untuk disiplin dan hidup penuh keteraturan. Sehingga segala sesuatunya tertata dengan baik karena sudah terbiasa dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan dan kita mendatanginya semata-mata adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, inilah yang kemudian dengan berkonsentrasi, menghadirkan hati sepenuhnya dengan kekhusyukan jiwa dan raga, akan dapat membangun keseimbangan dan harmoni dalam tubuh. Sehingga kita dapat melakukan gerakan-gerakan yang seimbang dan teratur. Dan itulah yang sudah banyak dibuktikan secara medis, bahwa seluruh gerakan-gerakan di dalam sholat akan menyeimbangkan kesehatan tubuh. Para pendengar sekalian yang berbahagia, pelajaran berikutnya dalam implementasi keseharian kita adalah merupakan keutamaan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan sholat ini. Dengan kesadaran spiritual dalam aktivitas sehari-hari, yang mana itu adalah senantiasa menomorsatukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala gerak dan langkah kehidupan kita. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh kita ini adalah, walaupun dikatakan ahsani takwim, makhluk yang paling sempurna, seindah-indah ciptaan Allah dari seluruh ciptaannya,
tetapi kita juga fakir. Kita ini kan tidak punya apa-apa. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kebutuhan sehari-hari adalah perlu doa yang kita panjatkan, yang kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tidak boleh tidak mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga menjanjikan bahwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi kalau kita ini tidak pernah berdoa, berarti termasuk orang yang merasa tidak butuh. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk yang alladzina yastakbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Padahal kekuatan, harapan, dan kepercayaan kita sepenuhnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari, memahami, mentadaburi dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang dulu rasanya mungkin ada rasa berat ya ujian pada waktu itu bagi Rasulullah berturut-turut. Kalau kita mungkin terpukul ya. Tetapi dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, Quran yang luar biasa, sehingga harapan dan kekuatan baru itu muncul, sehingga mengajarkan kepada kita juga, janganlah sampai mudah berputus asa. Apapun yang terjadi pada diri kita. Karena Allah selalu menyediakan jalan keluar dalam situasi yang sesulit apapun. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tunggu setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sampai diulang lagi. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Atau juga wala tayasu mirrauhillah innahu la yaisu mirrauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, maka secara keseluruhan telah jelas peristiwa yang sangat besar ini tidak selayaknya hanya menjadi peringatan rutin tahunan semata, tetapi bagaimana memberikan pengajaran yang sangat luar biasa kepada kita, baik secara psikologi, sosial, apalagi kesadaran spiritual yang sangat tinggi
bahwa pentingnya terus-menerus untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghadapi segala ujian hidup, agar tetap bisa hati ini bersabar, karena pada hakikatnya Allah telah menyediakan di hadapan kita solusi, jalan keluar yang terbaik sebagai hadiah bagi orang-orang yang tetap bisa menjaga ibadahnya dan juga hubungan baiknya dengan sesama manusia, yang digambarkan adalah di dalam sholat itu adalah salam ke kanan dan salam ke kiri, melanjutkan kegiatan untuk mencari karena hidup dalam setiap aspek kehidupan kita. Sungguh sekali lagi, apa yang Allah berikan, apa yang Allah abadikan dan firmankan di dalam Al-Quran, semuanya tidak lain adalah untuk perbaikan dan kebaikan kita manusia ini yang telah diciptakan sebaik-baiknya dan yang bertugas sebagai khalifah fil ard dengan tujuan utama tercipta tidak lain adalah liya'budu, untuk mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah, dan yang paling utama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allahumma htim lana bi husnil khatimah wala tahmim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tuntun agar kami bisa berakhir nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan kau biarkan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Summa na'udzubika. Insya Allah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Gitu Mbak Risa.